Mana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Ibu baik. Ini siapa, Budi? Ini pacar saya, Bu. Namanya Ayi. Saya kesini mau minta izin restu dari Ibu. Saya mau menikah sama Ayi, Bu. Oh, ini anak yang petani dari kampung sebelah itu ya? Iya, Ibu. Saya anak-anak Ibu. Enggak. Ibu nggak akan ngerestuin kamu menikah dengan dia. Harusnya kamu itu kalau mau mencari calon istri yang sederajat dengan kita. Tapi saya mencintai Ayi, Bu. Kamu perempuan nggak tahu diri. Bisa-bisanya kamu menyukai anak saya. Sekarang juga kamu keluar dari Ibu, rumah ini. Ibu jangan menghina Ayi, Bu. Kamu membentak Ibu. Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Ayo keluar. Ada apa yang penting? Ayi. Ayi. Ayi, tunggu Ayi. Ayi, tunggu Ayi. Bagaimanapun caranya, aku harus menikahi kamu, Ayi. Udah, Mas. Orang tua kamu tuh nggak setuju. Lepasin. Aku nggak peduli. Pelan-pelan ibu pasti akan menyetujui. Aku janji. Aku harus menikahi kamu. Aku janji. Keluarga dia tidak menerima dia, dalam arti kata ibunya yang tidak menerima dia. Iya. Oke, Pak Ustadz ada satu pertanyaan dulu yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz nih. Boleh nggak sih kita menolak hubungan orang yang ingin menikah hanya berdasarkan karena perbedaan materi, Pak Ustadz? Ya. Kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, itu ditunturkan begini. Tunkahul mar'atu li arba'atin. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, di sana dijelaskan 5 liha karena harta bendanya. Li nasabia karena nasabnya. Li jamalia karena paras kecantikannya. Walidinia dan karena faktor keagamaan agama daripada wanita itu. Tapi di antara 4 ini, agama membimbing fadfar bidatidin, pilihlah karena faktor agamanya. Apa akibatnya? Taribat yadak, niscaya pernikahan itu akan memberkahi. Kalau kita memilih karena hartanya, bisa saja harta itu bisa datang dan pergi, sewaktu saja bisa, banyak orang kasus. Ada orang yang karena cantikannya, ternyata begitu ada kecelakaan, habis dia. Ada yang karena keturunan, ternyata bapaknya misalkan kasus, selesai dia. Lah agama ini sepanjang masa, karena apa? Agama ini lah yang menjadi pesona karena perilaku lah. Kasus siapa Mbak Ayi tadi, itu saya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi misalkan ya. Ya saya kira manusiawi ketika ada orang misalkan, wah ibunya nggak setuju, tapi harus digarisbawahi bukan itu yang utama. Misalkan Imam Syafi'i rahimahullah misalkan menjelaskan kalimat kafafan sekufu itu adalah ada yang menjelaskan karena sekufu karena semua sepakat karena faktor agama, sekufu agamanya sepemahaman dan seterusnya, jadi tingkat kedalaman agamanya. Nah karena inilah saya kira menjadi patokan utama lah. Kalau tadi mungkin perlu kesabaran saya kira, mungkin juga karena mencintai anaknya yang berlebihan sehingga seperti itu. Iya, Mbak, lalu bagaimana reaksi dari suami ketika tahu nih kalau ibunya nggak setuju? Ya, saya tetap menentang. Dia juga kekeh karena apa? Kita juga sebelumnya udah ada kesepakatan. Kesepakatan dengan? 3 perkara sih. Nah, jadi karena aku kan tahu ibunya nggak setuju, jadi aku ada kesepakatan di situ. Andaikan yang pertama, andaikan nanti setelah menikah dia dapat tawaran untuk menikah lagi, itu dia akan milih saya apa pilihan ibunya. Yang kedua, andaikan dia tetap menentang, tetap memilih pilihan ibunya, saat itu juga aku minta cerai karena aku nggak sanggup dimadu. Yang ketiga, ya apapun itu ya intinya cerai karena nggak bisa. Ibunya suami tahu ada perjanjian itu? Tahu, dan aku juga intinya pokoknya kalau cerai juga hak asuh anak milik Pak. Oke. Ini Pak Ustadz, ada perjanjian antara Mbak Ayi dengan calon suaminya nih Pak Ustadz nih. Kemudian boleh nggak sih sepasang kekasih membuat perjanjian seperti itu nih sebelum dia menikah? Iya. Gini Mas Farid, ini memang unik dan menarik dalam kajian hukum Islam kasus ini. Tapi ini bukan yang pertama, tapi sudah sering. Ini sesungguhnya apa? Kenapa perjanjian ini muncul? Itu lebih kepada begitulah visi dalam berumah tangga seseorang yang sudah terlalu kompleks dalam kehidupannya diatur sedemikian rupa.
bagaimana pandangan agama? Maksudnya agama tidak melarang sepanjang tidak ada ketentuan agama yang dilarang. Biasanya orang mengikat itu lebih kepada masalah perdata, tidak sampai menyangkut aspek takdir Tuhan. Takdir Tuhan tadi kan misalkan nanti kalau bercerai punya anak itu kan terlalu jauh, menikahnya belum kok, sudah memikirkan nanti kalau punya anak, itu kan berlebihan. Tapi kalau misalkan menyangkut masalah perdata, masalah harta benda yang dibawa masing-masing, itu saya kira mungkin masih bisa difahami dan hukum Islam tidak melarang. Itu berarti kan tingkat tafahum pemahaman dan komitmen antar istri masih saling meragukan kan. Padahal biasanya kalau orang itu sudah jatuh cinta dan punya keyakinan yang saya memandang kamu pemahaman agama baik, meskipun kamu dari keluarga mungkin dalam orang melihat ada perbedaan kita, tapi cintaku padamu dan cinta itu biasanya orang itu akan berusaha meyakinkan suka tenaga pada ibunya dan orang tuanya masing-masing. Oke. Baik, lalu kemudian setelah menikah, gimana kehidupan rumah tangganya Mbak sama suami? Alhamdulillah baik-baik aja. Dia tinggal sama saya kurang lebih, tinggal dengan orang tua saya kurang lebih 4 bulan. Dan dimasuk bulan keempat, dia yang awalnya dibuang sama ibunya, nggak dianggap, dia ditelepon. Disuruh datang ke rumah orang tuanya dengan alasan ibunya sakit. Nah, saya sebagai seorang istri, saya ikut suami dong, ikut ngintil ke dia. Karena namanya udah menikah sami'na wa ata'na. Tapi ketika saya sampai di rumah orang mertua saya diusir. Aduh, Budi kemana ya? Kok lama banget sih nggak datang-datang? Aduh, atau jangan-jangan... Bu, Budi. sehat Bu? Alhamdulillah. Kamu lama banget sih datangnya. Iya Bu. Ibu mau bicara sama kamu. Bicara apa Bu? Kayaknya umur ibu nggak lama lagi, Budi. Astagfirullahaladzim Ibu. Ibu jangan ngomong gitu Bu. Ibu pasti sehat. Besok kita berobat ya Bu ya. Besok kita ke rumah sakit. Ibu udah ke dokter, tapi sakitnya nggak hilang-hilang. Nanti malam kamu temenin ibu di sini ya. Kamu jangan kemana-mana. Takutnya kalau ibu nggak ada umur lagi. Ya Allah Ibu, jangan ngomong kayak gitu. Umur hanya Allah yang tahu, Bu. Ngapain dia di sini? Mau apa kamu di sini? Bu, kita mau pindah ke sini Bu supaya bisa ngerawat Ibu. Enggak. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau ada dia di sini. Suruh dia pergi dari sini. Tapi Bu, itu kan istri saya, jadi dia harus tinggal di sini juga Bu. Kamu berani ngelawan ibu yang lagi sakit ini ya? Bu, Usir dia dari sini. Ibu, Ibu, Bu, Ibu, Bu, Ibu, Ibu, Bu, Ibu, usir dia dari sini. Bu. Usir dia dari sini. Ayo, kamu harus pergi sekarang ya. Harus pergi sekarang. tapi Ibu lagi sakit. Pergi kamu sekarang. Bu, Ibu, Bu nggak apa-apa Bu. Bu, Ibu. Saya nggak boleh hanya suami saya yang diterima di sana. Saya disuruh pulang. Ya udah dengan rasa kecewa saya ya udahlah sabar gitu. Saya pulang ke rumah orang tua saya. Tapi dengan saya meminta tolong, bukan saya menuntut, tapi meminta tolong. Seenggaknya kamu tetap ngurus orang tua Mas, nggak apa-apa, tapi seenggaknya seminggu sekali datang jenguk aku sebagai istri kamu di rumah orang tua aku, karena aku posisi nggak bisa ikut kamu. Nah, dia melakukan itu seminggu sekali pulang ke rumah. Awalnya iya. Awalnya sampai berapa lama? Itu sampai 1 bulan aja sampai saya positif hamil. Setelah itu dia nggak ada kabar, yang katanya terus sibuk dan sibuk. Dan nggak pernah sama sekali pulang ke rumah. Enggak, alasannya Nggak. sibuk. Alasannya sibuk aja. Ada nemu alasan lain? Ya sibuk ngurus orang tua sakit.